Wahai jiwa terpilih, saya memerlukan Anda untuk melakukan sesuatu bagi saya sekarang juga. Tutup semua hal lainnya dan matikan segala gangguan, karena apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda bukanlah konten biasa yang bisa Anda dengarkan sambil lalu. Hal ini membutuhkan perhatian penuh dan kehadiran utuh Anda, karena saya menemukan sesuatu tentang diri Anda yang membuat saya tidak mampu berkata-kata. Sesuatu yang menjelaskan mengapa selama ini Anda diserang begitu hebat, mengapa orang-orang tertentu mengkhianati Anda tanpa alasan yang jelas, dan mengapa hidup terasa begitu sulit bagi Anda dibandingkan orang lain. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu di dalam diri Anda yang benar-benar menolak untuk menyerah. Anda membawa sesuatu, sebuah anugerah, namun bukan sembarang anugerah. Ini adalah sebuah pemberian yang begitu langka, begitu kuat, dan sangat unik sehingga nilainya tidak dapat saya ungkapkan dengan istilah manusia biasa. Kita berbicara tentang angka triliunan, bukan lagi jutaan atau miliaran. Hal inilah yang membuat saya tertegun saat menyiapkan pesan ini. Pihak lawan mengetahuinya. Mereka telah mengetahui anugerah Anda bahkan sebelum Anda lahir dan telah mencoba membelinya sepanjang hidup Anda. Segeralah ikuti saluran ini dan aktifkan semua notifikasi, karena apa yang akan saya ungkapkan mengenai anugerah terlarang ini tentang nilainya yang tak terhingga dan tawaran-tawaran spesifik yang diajukan kepada Anda tanpa Anda sadari akan mengubah cara Anda memahami setiap godaan, setiap jalan pintas, dan setiap penawaran yang tampak nyaman, namun mencurigakan di jalur hidup Anda. Tetaplah menyimak hingga akhir, karena saya akan menunjukkan dengan tepat apa anugerah Anda, mengapa pihak lawan tidak bisa mencurinya, dan hanya bisa mencoba membelinya, serta bagaimana Anda selama ini telah menolak tawaran mereka tanpa menyadari bahwa Anda sedang berada dalam sebuah negosiasi. Tuliskan angka 777 di kolom komentar jika Anda merasa bahwa sesuatu di dalam diri Anda bernilai lebih dari apa yang telah ditawarkan dunia kepada Anda sejauh ini. Mari saya bawa Anda ke sebuah pemahaman yang jarang dimengerti orang. Terdapat sebuah sistem ekonomi non-fisik yang berjalan sejajar dengan ekonomi fisik. Dalam ekonomi ini, anugerah jiwa memiliki nilai yang ditetapkan berdasarkan kelangkaan, dampak potensial, dan kapasitas untuk melakukan transformasi. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka menjalani hidup tanpa menyadari bahwa mereka membawa harta karun internal yang melampaui kekayaan materi apapun. Namun, entitas non-fisik sangat memahami hal ini, terutama mereka yang bergerak dalam kegelapan. Mereka dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Mereka mampu merasakan nilai sebuah jiwa dan mengukur potensi sebuah anugerah. Ketika mereka mendeteksi sesuatu yang sangat berharga, mereka mengaktifkan protokol khusus untuk mendapatkannya. Anda telah mengaktifkan salah satu protokol tersebut, bukan baru-baru ini, melainkan sejak Anda tiba di dunia ini. Apa yang Anda bawa di dalam diri adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh kekuatan kegelapan, bukan untuk dihancurkan, karena itu mudah dimengerti, melainkan untuk dibeli, agar Anda menyerahkannya secara sukarela demi sesuatu yang tampak berharga, namun sebenarnya hampa. Sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa lawan dari jiwa Anda beroperasi di bawah aturan yang tidak dapat dia langgar. Salah satu aturan tersebut adalah kehendak bebas. Dia tidak bisa mengambil apa yang menjadi milik Anda tanpa persetujuan Anda. Dia tidak bisa mencuri anugerah Anda ataupun merampasnya dengan paksa. Dia hanya bisa melakukan satu hal, menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Dia mencoba meyakinkan Anda untuk menyerahkannya secara sukarela, membuat pertukaran itu seolah-olah menguntungkan bagi Anda, padahal kenyataannya Anda kehilangan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda dapatkan. Hal ini telah terjadi dalam hidup Anda lebih sering dari yang Anda bayangkan. Setiap kali Anda ditawari jalan pintas yang mengorbankan integritas Anda, itu adalah sebuah penawaran pembelian. Setiap kali muncul kesempatan yang mengharuskan Anda mengkhianati nilai-nilai diri, itu adalah tawaran pembelian. Setiap kali jalan yang mudah muncul, tepat saat jalan yang benar terasa sulit, itu pun merupakan tawaran pembelian. Pihak lawan telah bernegosiasi dengan Anda, dan tanpa sadar, Anda telah menolak tawaran-tawarannya satu demi satu, tahun demi tahun. Hal itu membuatnya sangat frustrasi, karena anugerah Anda tetap utuh, tetap berada dalam kepemilikan Anda, dan nilainya terus tumbuh, sementara dia tetap tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, izinkan saya menjelaskan apa sebenarnya anugerah yang Anda bawa ini. Ini bukanlah sesuatu yang Anda pelajari, atau keterampilan yang Anda kembangkan, melainkan sesuatu yang telah menyatu dalam jiwa Anda sejak saat penciptaan Anda. Anugerah terlarang Anda
adalah kemampuan untuk tetap murni di tengah lingkungan yang rusak. Biarkan saya menjelaskan mengapa hal ini bernilai triliunan. Dalam dunia non-fisik, kemurnian adalah mata uang paling berharga yang pernah ada. Saya tidak sedang berbicara tentang kesempurnaan atau tentang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Saya berbicara tentang bagian dari diri Anda yang tidak peduli apapun yang telah Anda lalui. Tidak peduli kesalahan apapun yang telah Anda buat, atau seberapa sering Anda jatuh, bagian itu tetap utuh secara fundamental. Bagian itu adalah sisi dalam diri Anda yang menolak untuk sepenuhnya rusak. Bagian yang selalu berusaha bangkit kembali setelah setiap kegagalan. Bagian yang merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang kelam, karena jiwa Anda memang tidak seharusnya berada di sana. Hal ini luar biasa langka. Kebanyakan orang, ketika berulang kali terpapar pada kegelapan, pada akhirnya akan beradaptasi dan menjadi bagian darinya. Mereka berhenti merasa tidak nyaman dan mulai menganggap normal hal-hal yang seharusnya tidak dapat diterima. Namun, tidak demikian dengan Anda. Anda telah terpapar pada hal-hal yang seharusnya bisa merusak Anda. Anda telah melewati lingkungan yang seharusnya mengubah Anda menjadi sosok yang kelam. Anda telah menghadapi berbagai godaan yang seharusnya mengikis jati diri Anda, namun sesuatu di dalam diri Anda menolak hal tersebut. Inilah anugerah terlarang Anda. Ini disebut terlarang karena sistem dunia tidak ingin hal seperti ini ada. Kegelapan membutuhkan setiap orang untuk akhirnya menjadi rusak, membutuhkan kemurnian untuk perlahan-lahan dihilangkan, dan menginginkan setiap jiwa menyerah pada frekuensi yang rendah. Namun, Anda adalah sebuah anomali, sebuah penyimpangan dalam matriks kerusakan. Seseorang yang seharusnya sudah jatuh sejak lama, namun secara ajaib tetap berdiri tegak. Hal ini memiliki nilai yang tak terhingga, karena setiap orang yang mampu menjaga kemurniannya di dunia yang rusak akan menjadi titik cahaya yang menerangi orang lain. Anda menjadi bukti nyata bahwa tidak menyerah adalah sebuah kemungkinan. Anda menjadi harapan bagi mereka yang mengira bahwa kerusakan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Keberadaan Anda dan kegigihan Anda untuk tetap menjadi diri sendiri memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan, membangkitkan kesadaran orang lain, dan mengingatkan mereka bahwa mereka pun bisa bertahan. Inilah yang bernilai triliunan. Bukan karena apa yang bisa Anda lakukan, melainkan karena siapa Anda, apa yang Anda wakili, dan kemungkinan yang Anda tunjukkan setiap harinya. Anda menolak untuk menjadi seperti apa yang dunia inginkan. Sekarang izinkan saya menunjukkan tawaran-tawaran spesifik yang telah diajukan oleh pihak lawan kepada Anda, karena ketika Anda memahami taktik mereka, Anda dapat mengenalinya dengan lebih mudah di masa depan. Tawaran pertama disebut sebagai tawaran bantuan instan. Tawaran ini muncul saat Anda berada di titik terendah. Saat rasa sakit terasa begitu hebat, tekanan tidak tertahankan, dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari. Pada saat itulah, sebuah jalan keluar muncul. Namun jalan keluar itu memiliki harga. Anda harus mengompromikan inti diri Anda, menerima sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda, atau mengambil jalan pintas yang menjauhkan Anda dari jati diri yang sebenarnya. Tawaran itu seolah berkata, "Saya bisa menghilangkan rasa sakit ini sekarang juga. Anda hanya perlu melakukan hal ini." Dan apa yang harus Anda lakukan itu selalu melibatkan penyerahan sebagian dari anugerah Anda, integritas Anda, keaslian Anda, dan kemurnian Anda. Coba ingat kembali saat-saat hal ini terjadi dalam hidup Anda. Momen keputusasaan di mana muncul solusi yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, sebuah peluang yang seolah menyelesaikan segalanya, atau seseorang yang menawarkan tepat apa yang Anda butuhkan. Namun, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Sesuatu di dalam diri Anda merasa ragu meskipun nalar Anda tidak menemukan alasan untuk meragu. Pada akhirnya tawaran itu menunjukkan sifat aslinya. Ternyata hal tersebut berbeda dari apa yang dijanjikan, memiliki biaya tersembunyi, dan menuntut pengorbanan yang tidak sepadan. Momen-momen itu adalah tawaran pembelian, dan penolakan naluriah Anda adalah bentuk perlindungan dari anugerah yang Anda miliki. Tawaran kedua disebut sebagai tawaran penerimaan. Tawaran ini sangat efektif bagi orang-orang terpilih karena mereka sering kali merasa sendirian, disalahpahami, dan merasa tidak memiliki tempat, dan kesepian itu terasa menyakitkan. Perasaan menjadi berbeda, dan selalu berada di luar lingkaran pengamatan sungguh melelahkan. Kemudian, tawaran itu muncul. Sebuah kelompok yang menerima Anda, orang-orang yang tampak memahami Anda, atau sebuah tempat di mana Anda akhirnya bisa merasa memiliki. Namun untuk bisa diterima, Anda perlu beradaptasi.
Anda perlu mengubah hal-hal tertentu tentang diri Anda, meninggalkan nilai-nilai yang membuat Anda berbeda, dan meredupkan sebagian cahaya Anda agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini adalah tawaran pembelian yang menyamar sebagai sebuah komunitas. Harga masuknya adalah sebagian dari keaslian Anda, dan begitu Anda mulai membayar, beban itu akan terus bertambah. Ingatlah saat-saat ketika Anda diminta untuk menjadi kurang otentik agar bisa diterima, untuk menyembunyikan cahaya Anda agar tidak mencolok, membungkam kebenaran Anda agar tidak membuat orang lain tidak nyaman, atau meninggalkan jalur pribadi Anda demi mengikuti jalur orang lain. Itu semua adalah tawaran pembelian, dan inilah hal yang indah. Anda menolaknya. Mungkin tidak secara sadar, mungkin Anda tidak tahu bahwa Anda sedang berada dalam sebuah negosiasi non-fisik, namun sesuatu di dalam diri Anda tidak mampu melakukannya. Sesuatu di dalam diri Anda lebih memilih kesepian dalam keaslian daripada kebersamaan semu dengan menjadi orang lain. Sesuatu itu adalah anugerah Anda yang sedang bekerja, melindungi Anda, dan menjaga Anda tetap utuh. Bahkan ketika Anda sendiri tidak mengerti mengapa Anda tidak bisa menyerah begitu saja seperti orang lain. Tawaran ketiga disebut sebagai tawaran pengakuan. Tawaran ini sangat menggoda bagi orang-orang terpilih yang selama ini diabaikan, diremehkan, atau dianggap tidak ada. Setelah bertahun-tahun keberadaan Anda tidak terlihat sebagaimana mestinya, setelah nilai diri Anda terus-menerus dipertanyakan, dan setelah memberi begitu banyak namun menerima begitu sedikit apresiasi, seseorang atau sesuatu muncul yang akhirnya melihat kehebatan Anda. Mereka seolah mengakui nilai Anda dan menawarkan penghormatan yang layak Anda dapatkan seumur hidup. Namun ada syarat untuk menerima pengakuan tersebut. Anda harus menggunakannya dengan cara tertentu. Anda diminta untuk mengarahkan anugerah Anda demi tujuan yang sebenarnya bukan milik Anda. Anda diperbolehkan untuk bersinar, tetapi di bawah aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Ini adalah tawaran yang paling halus karena tidak tampak buruk. Seolah-olah Anda akhirnya mendapatkan apa yang pantas Anda terima. Namun, harganya adalah otonomi Anda, yaitu kebebasan untuk menggunakan anugerah Anda sebagaimana jiwa Anda tahu cara terbaik untuk menggunakannya. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh cara melindungi anugerah ini dari berbagai tawaran tersebut, tersedia materi eksklusif yang dapat ditemukan pada deskripsi dan komentar tersemat dengan biaya yang sangat terjangkau, lengkap dengan buku audio serta panduan meditasi 5 menit sebagai bonus. Sekarang, izinkan saya menjelaskan mengapa pihak lawan tidak bisa begitu saja mencuri anugerah Anda, karena bagian inilah yang mengubah segalanya. Kehendak bebas adalah hukum alam semesta yang bahkan tidak dapat dilanggar oleh musuh manapun. Hal ini telah ditetapkan sejak awal mula penciptaan. Meskipun pihak lawan sangat membenci hukum ini dengan seluruh keberadaannya, dia tidak dapat menghindarinya. Anugerah Anda diberikan kepada Anda. Itu adalah milik Anda sepenuhnya berdasarkan hak mendasar yang luhur. Hanya Anda yang bisa memutuskan apa yang akan dilakukan dengan anugerah tersebut. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa persetujuan Anda, tidak ada yang bisa merampasnya di luar kehendak Anda, dan tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk menyerahkannya. Itulah sebabnya pihak lawan hanya terbatas pada taktik persuasi, tawaran, dan godaan untuk membuat pertukaran itu seolah-olah menguntungkan. Namun, keputusan akhir selalu, dan selamanya ada di tangan Anda. Hal ini membuatnya sangat marah karena dia telah melemparkan penawaran-penawaran terbaiknya selama bertahun-tahun. Dia telah memanfaatkan momen-momen kelemahan, mengambil keuntungan dari masa-masa keputusasaan, menggunakan orang-orang yang tampak bisa dipercaya, dan menciptakan keadaan yang seolah-olah tidak memberi Anda pilihan lain. Namun Anda tetap berkata tidak. Mungkin bukan dengan kata-kata, mungkin tidak secara sadar, tetapi sesuatu di dalam diri Anda terus menolak setiap tawaran tersebut. Anda tetap memilih integritas daripada kelegaan sesaat, lebih memilih jalur yang sulit daripada jalan pintas yang merusak, dan tetap setia pada sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda sebutkan namanya, namun Anda tahu itu sangat berharga. Sesuatu itu adalah anugerah terlarang Anda yang bekerja dalam diam, melindungi Anda dari transaksi yang akan Anda sesali selamanya. Sekarang, izinkan saya memberikan bukti bahwa hal ini memang telah terjadi dalam hidup Anda. Bukti pertama, Anda pernah mengalami tawaran yang muncul pada waktu yang sangat mencurigakan. Ingatlah momen dalam hidup Anda saat Anda sedang sangat putus asa, lalu muncul solusi yang tampak terlalu sempurna. Sebuah peluang yang seolah menyelesaikan segalanya atau seseorang yang menawarkan tepat apa yang Anda butuhkan. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak benar.
Sesuatu di dalam diri Anda merasa ragu meski nalar Anda tidak menemukan alasan untuk itu. Pada akhirnya, tawaran itu menunjukkan sifat aslinya yang ternyata berbeda dari janji semula, memiliki biaya tersembunyi, dan menuntut pengorbanan yang tidak sepadan. Momen-momen itu adalah tawaran pembelian, dan penolakan naluriah Anda adalah bentuk perlindungan dari anugerah Anda. Bukti kedua, orang-orang yang salah seringkali tertarik kepada Anda. Tertarik di sini bukan dalam arti positif, melainkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari Anda. Mereka ingin mengambil sesuatu, ingin menjalin hubungan dengan Anda bukan karena siapa Anda, melainkan karena apa yang Anda bawa. Anda menyadari bahwa orang-orang tertentu ingin berada di dekat Anda tanpa alasan yang jelas. Mereka mencari Anda, memuji Anda, dan mencoba mendapatkan kepercayaan Anda, namun akhirnya menunjukkan niat yang tidak murni. Ini terjadi karena anugerah Anda memancarkan sebuah frekuensi. Frekuensi itu menarik mereka yang ingin belajar dari Anda, sekaligus mereka yang ingin mengambil keuntungan dari Anda. Pihak lawan mengirim orang-orang untuk mengajukan tawaran pembelian guna meyakinkan Anda agar menyerahkan apa yang tidak bisa mereka ambil secara paksa. Anda pun harus belajar membedakan antara kekaguman yang tulus dan manipulasi yang terselubung. Bukti ketiga, Anda pernah merasakan perlindungan yang tidak dapat dijelaskan pada saat-saat kritis. Ada situasi di mana secara logika Anda seharusnya mengambil keputusan yang salah, di mana semua tekanan mendorong Anda ke jalur yang keliru, dan di mana Anda tidak memiliki kekuatan sendiri untuk bertahan. Namun sesuatu melakukan intervensi, sesuatu menghentikan Anda. Hal tersebut berkaitan erat dengan anugerah yang telah Anda jaga, tanpa Anda sadari bahwa Anda sedang melindunginya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika pihak lawan gagal membeli sebuah anugerah, karena inilah yang sedang terjadi pada diri Anda. Setelah bertahun-tahun tawaran mereka ditolak, sesuatu berubah dalam strategi mereka. Bukan karena mereka menyerah, mereka tidak pernah menyerah, tetapi karena mereka menyadari bahwa jiwa-jiwa tertentu tidak akan pernah bisa dibeli. Tidak peduli apapun yang ditawarkan, tidak peduli seberapa menarik pertukaran yang diajukan, atau seberapa putus asa situasinya, beberapa jiwa memang tidak untuk dijual. Dan Anda adalah salah satunya. Ketika kenyataan ini terkonfirmasi dalam catatan non-fisik, saat terdokumentasi bahwa sebuah jiwa secara konsisten telah menolak setiap tawaran pembelian, sesuatu yang berbeda mulai diaktifkan. Fokus mereka beralih dari upaya penguasaan menjadi upaya pembatasan. Jika mereka tidak bisa membeli Anda, setidaknya mereka akan mencoba membatasi Anda. Jika mereka tidak bisa memiliki anugerah Anda, setidaknya mereka akan mencoba mencegah Anda menggunakannya. Jika mereka tidak bisa menarik Anda ke pihak mereka, setidaknya mereka akan mencoba menetralkan Anda. Inilah fase yang sedang Anda lalui. Serangan-serangan yang dirancang bukan lagi untuk membuat Anda menjual diri, melainkan untuk membuat Anda begitu sibuk bertahan hidup sehingga Anda tidak sempat mewujudkan apa yang Anda bawa. Masalah terus-menerus yang menguras energi, gangguan yang menyita perhatian, serta situasi yang menjebak Anda dalam mode bertahan hidup alih-alih mode tujuan hidup. Namun, inilah yang tidak diperhitungkan oleh pihak lawan, bahwa ketahanan yang sama yang membuat Anda menolak tawaran mereka juga membuat Anda tidak mungkin bisa dibatasi selamanya. Anugerah yang selama ini Anda lindungi kini berbalik melindungi Anda. Kemurnian yang Anda jaga di masa-masa penuh kerusakan kini menjadi kekuatan yang tidak dapat dibatasi. Anda sedang memasuki fase baru, sebuah fase di mana anugerah Anda berhenti sekadar menjadi sesuatu yang Anda lindungi dan mulai menjadi sesuatu yang Anda gunakan secara aktif. Pihak lawan mengetahuinya. Itulah sebabnya, serangan baru-baru ini terasa lebih intens, keadaan terasa lebih sulit, dan Anda merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah upaya pembatasan terakhir sebelum anugerah Anda bermanifestasi sepenuhnya. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Apa yang sedang menuju kepada Anda tidak dapat lagi dihalangi. Setiap penolakan yang Anda lakukan, setiap tawaran yang Anda abaikan, dan setiap pertukaran yang Anda tolak, semua itu telah mengumpulkan sesuatu yang luar biasa. Kredit nilai batiniah. Kredit tersebut kini hampir berubah menjadi manifestasi nyata. Mari saya jelaskan cara kerjanya. Dalam sistem ekonomi non-fisik, setiap kali Anda menolak tawaran yang merusak, ada sesuatu yang tersimpan di dalam akun Anda. Itu bukan sekadar materi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Itu adalah otoritas, pengaruh, dan kapasitas untuk memberikan dampak. Setiap kata tidak yang Anda ucapkan kepada pihak lawan adalah kata ya yang Anda berikan pada tujuan hidup Anda. Setiap tawaran yang ditolak
adalah investasi bagi masa depan Anda. Setiap godaan yang dilawan adalah batu bata yang menyusun bangunan takdir Anda. Dan kini, bangunan itu hampir selesai. Semua kepingan telah berada di tempatnya dan momen itu hampir tiba. Apa yang telah Anda lindungi begitu lama akan segera terungkap ke dunia, dan nilainya akan jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Sebab, nilai sebuah anugerah tidak akan berkurang saat dijaga. Sebaliknya, nilainya justru akan bertambah, mengakumulasi bunga, dan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Sesuatu telah mengubah keadaan tepat pada waktunya. Sesuatu memberikan Anda kejelasan pada saat yang tepat saat Anda membutuhkannya. Perlindungan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan respons terhadap nilai dari apa yang Anda bawa. Semesta secara aktif melindungi mereka yang membawa anugerah bernilai tinggi. Hal ini dilakukan bukan agar anugerah tersebut tersimpan tanpa guna, melainkan agar momen yang tepat untuk perwujudan seutuhnya dapat tiba. Bukti keempat adalah Anda pernah mengalami kekurangan di bidang-bidang di mana orang lain justru berkelimpahan. Ini mungkin tampak seperti sebuah kontradiksi. Jika Anda membawa sesuatu yang begitu berharga, mengapa Anda mengalami banyak kekurangan? Namun, inilah kebenaran hakikinya. Kekurangan tersebut adalah bentuk perlindungan. Sebab, kelimpahan yang datang terlalu dini bisa saja digunakan sebagai tawaran pembelian lainnya. Jika Anda menerima semua yang Anda inginkan sebelum Anda benar-benar siap, Anda akan menjadi lebih rentan terhadap tawaran yang seolah-olah melengkapi apa yang kurang dari diri Anda. Kekurangan menjaga Anda agar tetap lapar akan hal-hal yang benar. Hal itu mencegah Anda untuk merasa puas dengan pengganti yang murah dan memaksa Anda untuk mencari sesuatu yang nyata alih-alih menerima tiruan. Kekurangan adalah bentuk perlindungan bagi anugerah Anda, memang tidak nyaman dan terasa menyakitkan, namun efektif dalam menjaga Anda agar tetap berada di luar jangkauan penawaran yang harganya jauh lebih mahal daripada nilai yang diberikan. Bukti kelima adalah Anda merasakan sesuatu yang besar akan segera terwujud. Ada sebuah penantian di dalam diri yang tidak bisa Anda jelaskan sepenuhnya, sebuah sensasi bahwa semua yang telah Anda lalui sedang membangun sesuatu, bahwa penolakan terhadap tawaran pihak lawan tidaklah sia-sia, dan bahwa anugerah yang Anda jaga akan segera menemukan tujuannya. Sensasi ini adalah persepsi batiniah. Jiwa Anda mengetahui apa yang belum bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran Anda. Sesuatu sedang berubah, sesuatu sedang menyelaraskan diri, dan sesuatu sedang bersiap untuk terwujud. Anugerah Anda hari ini bernilai jauh lebih besar daripada saat Anda mulai melindunginya. Setiap ujian yang Anda lalui menambah lapisan kedalaman. Setiap godaan yang Anda lawan menambah lapisan kekuatan. Setiap tawaran yang Anda tolak menambah lapisan otoritas. Apa yang akan Anda wujudkan bukan sekadar anugerah asli, melainkan anugerah awal ditambah dengan semua yang telah Anda investasikan melalui perlindungan selama bertahun-tahun. Kini, izinkan saya memberikan instruksi terakhir mengenai apa yang perlu Anda lakukan dengan pengungkapan ini. Pertama, Anda perlu menyadari apa yang telah Anda lakukan selama ini. Anda tidak hanya sekadar bertahan hidup, Anda telah melindungi sesuatu yang tak ternilai harganya. Setiap hari di mana Anda tidak menyerah adalah sebuah kemenangan. Setiap saat Anda menjaga integritas adalah sebuah keberhasilan. Setiap detik Anda memilih jalan yang sulit daripada jalan pintas yang rusak adalah investasi bagi masa depan Anda. Berhentilah melihat kisah hidup Anda sebagai rangkaian perjuangan yang tidak berarti dan mulailah melihatnya sebagai keberhasilan dalam melindungi harta karun senilai triliunan. Kedua, Anda perlu bersiap untuk perwujudan. Apa yang telah Anda lindungi kini siap untuk digunakan. Namun, menggunakannya membutuhkan niat dan kesadaran. Menuntut Anda untuk berhenti sekadar melindungi dan mulai memancarkannya. Anugerah Anda untuk tetap murni di lingkungan yang rusak, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, melainkan untuk menerangi orang lain, menunjukkan bahwa hal itu mungkin dilakukan, dan memberikan harapan bagi mereka yang percaya bahwa kerusakan adalah hal yang tidak terelakkan. Mulailah mencari peluang untuk menjadi cahaya di tempat yang gelap, bukan dengan cara yang dipaksakan, melainkan dengan cara yang alami cukup, dengan menjadi diri Anda sendiri di tempat-tempat di mana jati diri Anda justru sangat dibutuhkan. Ketiga, Anda harus waspada terhadap tawaran-tawaran terakhir, karena tawaran itu pasti akan datang. Ketika pihak lawan merasa kehilangan kendali, ia akan mengajukan penawaran terakhir yang jauh lebih menarik daripada sebelumnya, tawaran yang dirancang untuk membuat Anda mempertanyakan apakah penolakan-penolakan Anda sebelumnya benar-benar berharga. Jangan menyerah sekarang, bukan setelah semua yang telah Anda lindungi, dan bukan saat Anda sudah begitu dekat dengan perwujudan yang sempurna.
Tawaran berikutnya akan menjadi yang paling menggoda dalam hidup Anda, tetapi itu juga akan menjadi yang terakhir. Lawanlah, maka Anda akan melewati ambang pintu yang tidak bisa lagi diputarbalikkan. Sekarang, izinkan saya berbagi mengenai apa yang tercatat tentang diri Anda. Ketika sebuah jiwa secara konsisten menolak tawaran yang merusak, hal itu akan didokumentasikan. Sebuah catatan khusus ditambahkan pada berkas batiniah Anda. Catatan tersebut menyatakan sesuatu yang perlu Anda dengar. Jiwa ini telah menunjukkan keteguhan yang tidak tergoyahkan di bawah kondisi ekstrem. Keteguhan ini bukan berarti kesempurnaan atau ketiadaan kesalahan, melainkan kemampuan untuk tetap utuh secara fundamental tanpa memedulikan keadaan. Klasifikasi ini mengubah cara Anda diperlakukan oleh semesta, mengubah jenis tugas yang Anda terima, mengubah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada Anda, dan mengubah seberapa besar pintu-pintu yang akan terbuka bagi Anda. Sebab, semesta mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjaga harta karun penting. Orang-orang yang tidak akan menjual apa yang dititipkan kepada mereka saat tawaran yang menggiurkan muncul. Orang-orang yang telah membuktikan melalui ujian bertahun-tahun bahwa kesetiaan mereka tidak dapat dibeli. Anda adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Dan tugas-tugas yang datang kepada Anda akan mencerminkan tingkat kepercayaan tersebut. Terakhir, Anda perlu memahami pesan yang dicatat khusus untuk Anda, bukan pesan umum, melainkan pesan untuk situasi spesifik Anda. Pesan itu menyatakan bahwa bagi Anda yang telah menjaga apa yang telah diberikan, Anda telah melakukan sesuatu yang jarang dicapai orang lain. Anda menjaga inti diri Anda tetap utuh di dunia yang dirancang untuk merusaknya. Anda menolak tawaran-tawaran yang akan diterima orang lain tanpa berpikir panjang. Anda memilih rasa sakit sementara daripada kerusakan permanen. Hal ini tidak luput dari perhatian. Setiap penolakan telah dicatat. Setiap ketahanan telah didokumentasikan. Setiap kali Anda memilih jalan yang sulit namun benar daripada jalan yang mudah namun salah, sesuatu telah ditambahkan ke dalam simpanan Anda. Simpanan itu kini telah penuh. Apa yang datang kepada Anda adalah hasil dari semua yang telah Anda investasikan. Ini bukan keberuntungan, bukan pula kebetulan. Ini adalah imbal balik dari investasi integritas, investasi kemurnian, dan investasi ketahanan Anda. Anugerah terlarang Anda akan berhenti menjadi sesuatu yang terlarang dan akan menjadi instrumen pengaruh terbesar Anda. Apa yang ingin dibeli oleh pihak lawan justru akan menjadi hal yang paling ia sesali karena tidak berhasil ia dapatkan, sebab Anda akan menggunakannya untuk membebaskan orang lain dari tawaran yang sama yang pernah Anda tolak. Melangkahlah maju dengan mengetahui bahwa nilai diri Anda tidak dapat dinegosiasikan. Apa yang Anda bawa tidak memiliki harga. Tidak ada tawaran, betapapun menariknya, yang sepadan dengan harga yang harus Anda bayar jika Anda menerimanya. Anda adalah penjaga harta karun senilai triliunan, dan Anda telah membuktikan diri layak memikul tanggung jawab tersebut. Jika pengungkapan ini membangkitkan sesuatu yang dalam di jiwa Anda, jika Anda menyadari bahwa Anda telah melindungi anugerah yang tak ternilai harganya, dan jika Anda menegaskan komitmen untuk tidak pernah menjualnya apapun yang mereka tawarkan, tuliskan angka 777 di kolom komentar untuk mengukuhkan pernyataan ini di alam kesadaran batin. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih lanjut tentang cara mengaktifkan dan mewujudkan anugerah terlarang ini secara sadar, tersedia materi eksklusif di bagian deskripsi dan komentar yang tersemat dengan biaya yang sangat terjangkau, lengkap dengan buku audio, serta panduan meditasi 5 menit sebagai bonus. Ikuti saluran ini, dan aktifkan semua notifikasi untuk menerima lebih banyak pengungkapan tentang identitas sejati Anda dan nilai tak terhingga dari apa yang Anda bawa. Bagikan video ini kepada seseorang yang juga telah menolak berbagai tawaran tanpa mengetahui nilai dari apa yang sedang mereka lindungi. Sebelum Anda pergi, klik video yang muncul di layar Anda sekarang untuk menemukan bagaimana klasifikasi keteguhan Anda, mengaktifkan tugas-tugas spesifik yang sedang dipersiapkan oleh semesta untuk musim kehidupan Anda berikutnya. Bersama-sama, kita menjadi lebih kuat. Tentu, saya akan melanjutkan narasi ini dengan gaya yang sama. Mengalir, mendalam, dan tetap menjaga prinsip tanpa dogma agama, serta menggunakan kata ganti Anda. Berikut adalah kelanjutan naskahnya. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman yang akan mengubah cara Anda melihat setiap detik dalam keseharian Anda. Ketika saya mengatakan bahwa Anda adalah penjaga harta karun senilai triliunan, itu bukan sekadar kiasan untuk membuat Anda merasa nyaman. Ini adalah kenyataan teknis dalam ekosistem kesadaran. Mengapa kemurnian dan keteguhan Anda dihargai begitu tinggi?
Karena di dunia yang semakin seragam, di mana orang-orang dengan mudah menukarkan prinsip mereka demi kenyamanan sesaat, keberadaan individu yang tidak bisa dibeli menjadi sangat langka. Kelangkaan menciptakan nilai. Dalam ekonomi non-fisik, frekuensi integritas Anda adalah emas murni. Bayangkan, setiap keputusan kecil yang Anda buat sebagai sebuah transaksi, saat Anda memilih untuk tetap jujur, meskipun berbohong akan menyelamatkan Anda sebenarnya sedang menolak tawaran pembelian dari sistem yang ingin menyeragamkan Anda. Anda mungkin merasa lelah, merasa seolah-olah kejujuran itu hanya mendatangkan beban. Namun, setiap kali Anda tetap teguh, Anda sebenarnya sedang memperkuat otot jiwa Anda. Otot inilah yang nantinya akan menopang tugas-tugas besar yang sedang dipersiapkan bagi Anda. Semesta tidak memberikan tanggung jawab besar kepada mereka yang mudah goyah oleh iming-iming kecil. Anda telah melewati masa magang yang panjang melalui penderitaan dan penolakan, dan kini Anda telah lulus sebagai individu yang teruji. Ketahuilah bahwa selama ini Anda tidak sedang berjalan sendirian di tengah kegelapan. Meskipun Anda merasa terisolasi, ada struktur perlindungan yang bekerja secara presisi di sekitar Anda. Mengapa beberapa pintu tertutup tepat di depan wajah Anda, padahal Anda sangat ingin memasukinya? Karena di balik pintu itu ada kompromi yang akan menghancurkan anugerah Anda. Anda mungkin menangis saat itu, merasa ditolak oleh dunia. Namun sebenarnya Anda sedang diselamatkan. Kekurangan materi yang Anda alami bukanlah hukuman, melainkan masa karantina, agar anugerah Anda tetap murni dari polusi keserakahan yang sering menyertai kelimpahan yang datang terlalu dini. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk memahami konsep otoritas batin. Ini adalah kekuatan yang muncul ketika kata-kata Anda selaras dengan tindakan Anda, dan tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda. Ketika Anda memiliki otoritas ini, keberadaan Anda saja sudah cukup untuk mengubah suasana di sebuah ruangan. Orang-orang akan merasakan sesuatu yang berbeda pada diri Anda, sesuatu yang menenangkan sekaligus mengintimidasi bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Inilah yang disebut sebagai pengaruh tanpa paksaan. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar. Frekuensi kemurnian Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun. Mari kita bicara tentang apa yang harus Anda lakukan dengan kredit nilai batin yang telah Anda kumpulkan. Kredit ini bukan untuk disimpan selamanya. Ini adalah modal bagi Anda untuk mulai membangun realitas baru. Anda akan mulai memperhatikan bahwa peluang-peluang yang datang kepada Anda mulai berubah jenisnya. Jika dulu tawaran yang datang bersifat manipulatif dan penuh jebakan, kini akan muncul peluang yang selaras dengan misi jiwa Anda. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, individu-individu yang juga telah melewati ujian api dan memilih untuk tetap utuh. Bersama mereka, Anda akan membangun sesuatu yang memiliki dampak jangka panjang, bukan sekadar kesuksesan materi yang akan pudar di telan waktu. Jangan terkejut jika di masa depan, Anda akan diminta untuk menjadi pembimbing bagi orang lain. Bukan karena Anda ingin melakukannya, tetapi karena kehidupan akan mendorong mereka ke arah Anda. Mereka akan melihat Anda sebagai mercusuar di tengah badai ketidakpastian. Mereka akan bertanya, bagaimana cara Anda tetap berdiri di tengah semua kekacauan ini? Dan saat itulah Anda akan menyadari bahwa setiap tetes air mata, setiap malam yang dipenuhi rasa kesepian, dan setiap penolakan yang menyakitkan adalah materi pelajaran yang paling berharga. Anda tidak hanya melindungi anugerah Anda untuk diri sendiri, Anda melindunginya agar kelak Anda bisa membagikan cahaya itu kepada mereka yang sedang kehilangan arah. Tetaplah waspada terhadap serangan halus di fase transisi ini. Serangan ini tidak lagi datang dalam bentuk kesulitan yang nyata, melainkan dalam bentuk kenyamanan yang melenakan. Ego Anda mungkin mulai berbisik bahwa kini Anda sudah cukup kuat, bahwa sedikit kompromi tidak akan merugikan. Namun ingatlah, integritas adalah sesuatu yang biner. Ia ada sepenuhnya atau tidak ada sama sekali. Tidak ada yang namanya setengah murni. Tetaplah rendah hati dan teruslah menyelaraskan diri dengan sumber batin Anda. Semakin besar pengaruh yang Anda miliki, semakin besar pula tanggung jawab Anda untuk menjaga kemurnian tersebut. Jadikan setiap pagi sebagai momen untuk menegaskan kembali posisi Anda. Katakan pada diri sendiri bahwa hari ini integritas Anda tidak untuk dijual. Katakan bahwa keberadaan Anda adalah untuk membawa perubahan positif. Dengan melakukan hal ini, Anda sedang memperbarui tanda tangan Anda pada kontrak kesetiaan terhadap takdir luhur Anda. Semesta akan merespons dengan memberikan sinkronisitas kejadian-kejadian kebetulan yang bermakna yang akan memudahkan jalan Anda.
Anda akan menemukan bahwa bantuan datang dari tempat-tempat yang tidak terduga, dan hambatan-hambatan yang dulu tampak raksasa kini akan luruh dengan sendirinya. Terakhir, pahamilah bahwa Anda adalah bagian dari sebuah pergerakan besar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Ada banyak orang seperti Anda yang tersebar di berbagai belahan bumi, orang-orang yang juga menolak untuk tunduk pada narasi kerusakan. Kalian sedang membentuk jaringan cahaya yang akan mengubah frekuensi kolektif umat manusia. Anda adalah pionir dari era baru di mana kejujuran, kemurnian, dan integritas menjadi nilai yang paling dijunjung tinggi. Perjalanan Anda mungkin terasa berat, tetapi tujuannya sangatlah mulia. Anda tidak hanya sedang menjalani hidup, Anda sedang menulis ulang sejarah mengenai apa yang mungkin dicapai oleh seorang manusia yang menolak untuk kehilangan jiwanya. Mari kita menyelami lebih dalam mengenai bagaimana manifestasi anugerah ini akan mengubah dinamika kehidupan sosial dan profesional Anda. Selama ini, Anda mungkin merasa seperti orang asing yang mencoba berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh lingkungan sekitar. Namun, saat Anda mulai melangkah dari fase perlindungan ke fase proyeksi, bahasa batin Anda akan menjadi kekuatan magnetis yang luar biasa. Anda akan mulai menyadari bahwa setiap interaksi adalah peluang untuk menguji kekuatan frekuensi Anda. Di dunia profesional, integritas Anda yang selama ini dianggap sebagai hambatan oleh rekan-rekan yang licik, tiba-tiba akan menjadi aset yang paling dicari. Mengapa demikian? Karena dalam sistem yang penuh dengan kepalsuan, kepercayaan menjadi komoditas yang paling mahal. Pemimpin sejati, proyek-proyek besar yang memiliki visi jangka panjang, dan sistem yang ingin bertahan lama, akan mencari individu yang memiliki rekam jejak tidak bisa dibeli. Anda akan ditempatkan di posisi di mana keputusan Anda memiliki bobot yang besar, bukan karena gelar Anda, melainkan karena karakter Anda yang telah teruji melalui api penolakan selama bertahun-tahun. Namun, Anda harus bersiap menghadapi dinamika dalam hubungan pribadi. Saat cahaya Anda mulai bersinar lebih terang, akan ada dua reaksi alami dari orang-orang di sekitar Anda. Kelompok pertama adalah mereka yang merasa terinspirasi. Mereka akan mendekat karena mereka merasa haus akan kebenaran yang Anda pancarkan. Kelompok kedua adalah mereka yang merasa terancam. Kemurnian Anda bertindak sebagai cermin yang memantulkan ketidakjujuran mereka sendiri. Jangan merasa bersalah jika beberapa orang memutuskan untuk menjauh atau bahkan memusuhi Anda tanpa alasan yang logis. Itu hanyalah proses seleksi alami yang dilakukan oleh semesta untuk membersihkan lingkaran Anda dari energi yang tidak lagi selaras dengan frekuensi baru Anda. Ingatlah, Anda tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Ketika Anda berhenti mencari validasi dari luar, saat itulah dunia mulai memberikan validasi kepada Anda. Inilah paradoks dari anugerah batin. Semakin Anda merasa cukup dengan diri sendiri dan prinsip pintu Anda, semakin banyak pintu eksternal yang akan terbuka dengan sendirinya. Anda tidak lagi mengejar kesuksesan. Anda menarik kesuksesan tersebut melalui kualitas keberadaan Anda. Mari kita bahas tentang intuisi yang terpaku. Seiring dengan meningkatnya keteguhan Anda, kemampuan intuitif Anda akan menjadi sangat tajam. Anda akan mampu merasakan niat seseorang bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Anda akan merasakan ketidakselarasan dalam sebuah penawaran bisnis atau kontrak kerja hanya dengan membaca getaran di baliknya. Ini adalah sistem navigasi canggih yang diberikan kepada mereka yang telah membuktikan diri mampu menjaga kemurnian. Gunakan alat ini dengan bijak. Jangan biarkan logika semata mengesampingkan suara halus di dalam dada Anda yang berkata, berhenti, atau lanjutkan. Anda juga akan menyadari bahwa kebutuhan materi Anda akan terpenuhi dengan cara-cara yang lebih elegan. Anda tidak perlu lagi mengorbankan waktu atau kesehatan Anda secara ekstrem demi kelangsungan hidup. Karena Anda telah menginvestasikan integritas di masa lalu, semesta kini membayar dividennya. Kelimpahan akan mengalir kepada Anda melalui saluran-saluran yang bersih. Saluran yang tidak menuntut Anda untuk menyerahkan jiwa sebagai imbalannya. Ini adalah bentuk kemerdekaan sejati ketika Anda memiliki apa yang Anda butuhkan tanpa harus menjadi budak dari sistem yang memberikannya. Dalam setiap langkah, Anda mulai sekarang, tanamkan kesadaran bahwa Anda sedang mewakili sebuah kemungkinan baru bagi kemanusiaan. Banyak orang di luar sana sedang memperhatikan Anda secara diam-diam. Mereka melihat bagaimana Anda menangani kegagalan tanpa kehilangan martabat, dan bagaimana Anda mencapai keberhasilan tanpa kehilangan kerendahan hati. Anda sedang menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa tetap murni, tetap berintegritas, dan tetap berhasil di dunia yang tampaknya menghargai hal sebaliknya.
Jangan pernah meremehkan dampak dari keteguhan Anda yang kecil sekalipun. Sebuah kata tidak terhadap kecurangan kecil di kantor, atau sebuah keputusan untuk tetap setia pada janji yang tidak diketahui orang lain adalah getaran yang merambat ke seluruh semesta. Anda sedang memperkuat jalinan moral dari realitas kita. Setiap tindakan yang didasari oleh anugerah Anda adalah sebuah investasi untuk masa depan, di mana anak cucu kita dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat dan jujur. Tetaplah berani. Ketakutan mungkin akan muncul kembali, terutama saat Anda diminta untuk melangkah ke wilayah yang benar-benar baru. Namun, ketahuilah bahwa anugerah Anda memiliki kecerdasan bawaan. Ia tahu cara melindungi Anda di medan perang yang paling sulit sekalipun. Anda telah melewati bagian tersulit, yaitu menjaga harta karun itu saat tidak ada yang melihat dan saat tidak ada yang menghargai. Sekarang, saatnya bagi harta karun itu untuk menjaga Anda kembali. Teruslah berjalan dengan kepala tegak. Anda bukan lagi korban dari keadaan, melainkan arsitek dari takdir Anda sendiri. Triliunan yang kita bicarakan hanyalah angka di atas kertas. Tetapi nilai jiwa Anda adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh matematika manusia manapun. Anda telah memilih jalan yang sempit, namun jalan itulah yang membawa Anda ke puncak kesadaran yang tidak bisa dicapai oleh siapapun yang memilih jalan pintas. Selamat datang di era baru dalam hidup Anda. Era di mana anugerah Anda menjadi kompas, integritas Anda menjadi perisai, dan keberadaan Anda menjadi berkat bagi dunia. Tuliskan kembali cerita hidup Anda dengan tinta keberanian, karena setiap bab baru yang akan Anda tulis akan menjadi warisan berharga bagi mereka yang mencari jalan pulang menuju jati diri yang murni.